Selamat datang kembali di The Rians di Koi 89. Kita akan ngebahas seperti biasa tentang dunia ikan koi, dari ikannya, kolamnya, dan budaya cara merawatnya. Nah, hari ini gue mau berbagi sedikit tentang bagaimana cara menjaga parameter air kolam koi kita agar selalu baik, minimal tidak rendah. Nah, jadi nih dalam memelihara ikan koi, kualitas air itu sangat penting untuk menjaga kelangsungan hidup ikan peliharaan kita, karena nih 90% penyebab koi terserang penyakit adalah buruknya kualitas air kolam kita. Banyak di antara kita nih hanya menjaga kualitas air secara visual aja, alias dijaga kolam tetap jernih dan bening aja. Padahal cara tersebut nggak sepenuhnya benar. Jadi air yang bening dan jernih belum tentu sehat. Untuk itu kita harus tahu nih parameternya gimana. Nah, untuk mengetahui hal tersebut ada beberapa aspeknya. Di antaranya seperti ini nih. Kita mulai ya. Untuk menjaga kualitas air kolam koi kita secara reguler, kita nih dapat melakukan hal-hal sebagai berikut nih. Yang pertama, pertahankan populasi kolam jangan sampai overpopulated, alias kebanyakan ikan melebihi kapasitas volume air kolam koi kita maupun kolam koi kita. Karena overpopulated tadi dapat menyebabkan turunnya kualitas air akibat sistem filtrasi kolam koi kita yang nggak mampu membersihkan kotoran ikan kita karena kebanyakan. Yang kedua, jangan memberi makan berlebihan alias overfeeding. Hal ini soalnya akan menurunkan kualitas air kolam koi kita akibat sisa makanan koi dan kotorannya yang akan merangsang peningkatan kadar amonia di dalam kolam kita. Biasanya sih gini nih, tampak visualnya pada air kolam kita itu biasanya air berwarna agak kuning. Lalu pada pancuran air atau waterfall tuh agak-agak berbusa. Ini disebabkan banyaknya kandungan bahan organik yang terlarut dalam air. Langkah penanggulangannya sih gampang aja ya. Yang paling gampang mengganti air sebagian kolam atau minimal 30% lah atau 50%. Selanjutnya, ganti air secara periodik. Prinsipnya gini nih, semakin sering kita mengganti air dengan volume sedikit lebih baik daripada mengganti air dengan volume besar tapi frekuensinya jarang. Nah, untuk kasus yang nomor 3 ini sama seperti kolam gue nih. Ada orang yang pakai dripping air 24 jam, jadi kayak air netes 24 jam di kolam. Itu bagus, tapi kalau gue lebih milih seperti ini. Setiap hari gue ngurangin air kolam gue 10-20%. Jadi gue kurangin nih, istilahnya water changing ya. Gue isi lagi deh dengan air baru gitu. Oh iya, ngomong-ngomong, kalau ada yang mau nanya, kenapa sih Saban bikin konten kok makanannya banyak mulu dan gak dimakan lagi? Apa sakit ikannya? Enggak, jadi gini, biar pada gak bingung, udah gak penasaran, gue ini setiap pulang kerja gue bikin konten karena lagi santai. Habis ini baru gue tidur. Setelah itu gue juga sambil bikin konten, gue juga water changing kolam gue. Jadi ntar malam gue tinggal menikmati kolam gue. Dan kenapa ikan gue tidak makan makanannya, kok pada diem-diem aja nih, pada di dalam kalau ada gue? Yes, kalau ada gue mereka takut. Ikan koi gue belum pada jinak. Gue belum mengajari mereka hand feeding alias pakai tangan. Dan gue terlalu sering di kolam, tapi di pinggir-pinggir doang, ngerokok, ngeteh. Gue jarang yang di situ, jadi mereka kurang akrab sama gue. Yang penting makannya banyak ya. Selanjutnya, oke, bersihkan filter nih secara berkala. Jadi seandainya nih kita menggunakan chamber filter, maka chamber pertama harus lebih sering dibersihkan dibandingkan dengan chamber kedua. Dan chamber kedua lebih sering dibersihkan dibandingkan chamber ketiga, dan seterusnya. Intinya gini nih, jangan membersihkan chamber biologi jika tidak kotor sekali atau memang karena ada sumbatan. Jadi yang chamber filter kita yang isinya media filter biologi, jangan pernah lo kotak-katik, ingat ya. Nomor 5, jaga kadar oksigen terlarut dalam kolam atau DO. Jadi DO ini harus cukup untuk memenuhi kebutuhan ikan koi di kolam kita. Ciri-cirinya nih, ikan yang kekurangan oksigen adalah gini nih. Akan muncul biasanya mereka nih di permukaan kolam dengan nafas megap-megap. Atau biasanya juga nih tanda-tanda mereka kekurangan oksigen, ikan kita akan pada ngumpul di bawah air terjun. Itu pasti tanda-tanda kurang oksigen, bukan karena mereka suka air terjun doang. Nah, penanggulangannya kalau kayak gini gampang aja. Beri aja aerasi melalui aerator yang cukup.
Maksudnya cukup tuh cukup besar ya, jangan cukup-cukup doang. Atau yang cara berikutnya, kurangin populasi ikan di kolam lo. Mungkin kebanyakan. Coba hitung lagi, sesuaiin jumlah ikan yang lo pelihara sama volume air kolam lo. Yang keenam, jaga pH di kisaran angka 7,5. pH itu adalah kadar asam ya. Jangan terlalu rendah dan juga jangan terlalu tinggi. pH rendah berarti air cenderung asam, yang dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti kuman, bakteri, dan jamur. Itu akan lebih cepat berkembang tuh. Nah, kalau pH terlalu tinggi apa nih dampaknya, Yan? Kalau pH terlalu tinggi, itu akan mempercepat perubahan amonium NH4 nih menjadi amonia NH3 yang bersifat racun. Faktor utama yang menyebabkan perubahan nilai pH di kolam outdoor itu biasanya adalah curah hujan yang masuk ke kolam, sehingga sangat disarankan nih secara periodik mengukur pH. Atau setidak-tidaknya kayak gue nih, memberikan bantuan di kolam gue biar nggak pH swing, biar agak stabil. Gue menggunakan oyster shell atau kulit kerang. Lu taruh di chamber terakhir atau di chamber waterfall. Biasanya kan air terjun suka ada sekat nih, pasti suka ada lubang, ada space. Taruh aja oyster shell di situ. Selanjutnya, mari kita ulas lagi. Nomor 7, ukur secara berkala dan jaga TDS. TDS itu apa sih, Yan? TDS itu adalah total dissolved solid, yaitu kandungan mineral terlarut di bawah 150 ppm. TDS sangat baik nih untuk perkembangan warna. Namun, TDS juga tergantung dari air sumbernya. Jika air sumber memiliki TDS yang tinggi, kita tidak perlu bersusah payah menurunkan karena memerlukan effort dan biaya yang mahal. Jadi kita cukup aja nih menjaga agar TDS tidak terlalu jauh dengan air sumber aja. Air sumber itu maksudnya sumber mata air ya. Nomor 8, ukur secara berkala kadar amonia NH3, nitrit NO2, dan nitrat NO3. Nah, dengan menggunakan alat ukur yang pasti ya, yang tersedia di pasar-pasaran, di online, dan ada juga yang dalam bentuk cairan. 9, kendalikan pertumbuhan lumut di kolam. Lumut ini emang nggak berbahaya nih untuk ikan maupun kolam kita. Lumut ini bisa membantu ini loh, perkembangan warna, di samping juga nih bisa berfungsi sebagai pakan alami buat ikan-ikan koi kita ini. Lu perhatiin deh, kalau di kolam kan ikan koi suka makan-makanin lumut atau dinding-dinding ya. Nah, itu pakan alami mereka tuh lumut. Tapi ada tapinya. Kalau lumut ada dalam jumlah besar, itu bisa menjadi bencana buat ikan koi kita. Karena lumut yang banyak itu pastinya kan pada malam hari lumut akan menyerap banyak oksigen yang diperlukan nih padahal buat ikan koi kita. Di samping itu juga, lumut dapat mengakibatkan swing pH atau pergantian pH pada waktu siang dan juga malam hari. Nah, jadi ingat ya, lumut nggak usah dibersihin. Tapi kalau ada lumut rambut tuh yang udah tebel-tebel gitu, lu bersihin nggak apa-apa. Itu ada bagusnya. Yang terakhir, hindari penggunaan obat langsung di dalam kolam koi kita, karena dapat mengakibatkan bakteri pengurai di filter ikut mati, yang berakibat kualitas air menjadi buruk. Baiklah, begitu konten kita hari ini. Jadi itu adalah tips untuk menjaga parameter air di kolam koi kita. Enaknya di kolam sih ngerokok ya. Anak-anak izin. Sorry ya, gue ngerokok dulu ya. Asam ngomong mulu. Jadi ya itulah sekadar sharingnya. Ini data tadi tuh sama sumbernya alias ilmunya gue ambil dari website namanya koiart.net. Koi ART.net. Orang Indonesia yang buat. Thank you ya mas, udah sharing ilmunya. Jadi kita tuh wajib banget ya menjaga air kolam koi kita. Walaupun gue pribadi, beberapa poin yang tadi gue jelasin belum pernah gue lakukan. Contoh kayak ngukur TDS, ngukur pH, ngukur DO. Kenapa? Masih males. Tapi lu nggak boleh nurutin gue atau nggak boleh ikutin gue. Lu harus lebih dari gue yang rawat kolam ikan koi lo. Jadi kalau bisa lu sudah mulai beli peralatan untuk mengukur parameter kolam koi lo. Gue akan menyusul deh. Semoga bermanfaat. Dan kalau lu suka jangan lupa di subscribe. Karena gue ini jujur aja tanpa subscribe lu, channel gue kurang meriah. Makin banyak yang subscribe berarti gue makin banyak tahu bahwa banyak teman-teman gue penghobi koi yang pengen belajar dan sama-sama belajar dengan gue soal tata cara merawat koi dengan benar. Jadi silahkan di subscribe kalau emang berfaedah channel gue. Kalau nggak usah. Dan yang mau kenalan sama gue juga boleh follow Instagram gue dan store gue ada nih.
Ntar kita follow-followan ya. Dan gue mau umumin nih, buat ada 3 atau 4 temen gue di YouTube yang waktu itu udah dapetin hadiah giveaway di video gue yang ke-100. Belum gue kirim, akan gue kirim hari Minggu ini. Nanti kalau udah pada nyampe, jangan lupa dibuat video singkat 5 detik dengan format landscape ya, handphonenya jangan berdiri. Mau ngomong apa aja boleh sambil nunjukin stiker lo. Nanti akan gue muat lo semua yang dapat giveaway dari gue di video gue selanjutnya. Salam isi Goy. Cheers baby. Thank you ya. Sehat-sehat, stay safe. Yeah. Tidurlah, tidur. Sudah sore, ngantuk. Fire starter. Teman-teman jangan lupa like and share ya, biar kami bisa umroh sekeluarga. Terima kasih.